Tapi intinya kalau yang mau nikah terhadap PPKM ini jangan dibatalkan lah nikahnya, minimal diundur aja kan. Apalagi yang paling nggak boleh itu mengganti mempelai, itu paling nggak boleh. Itu susah itu. Susah. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga ya, jangan lain. Harusnya itu memang. Oke, kembali lagi bersama kami di Pengacara Channel dengan saya Septalia, Welly Anggara, dan Tony SH. guys, Susah hati. jadi kita tuh sebenarnya negara kita lagi bersedih ya. Bersedih kenapa? Karena dunia. Kenapa? Karena pandemik ini belum juga berlalu dan hampir mau anniversary 2 tahun. Ini memang bencana non alam tapi pengaruhnya dan akibatnya itu besar, dampaknya besar sekali, apalagi bagi para pelaku usaha bagi masyarakat biasa, apalagi ada yang kena dirumahkan, Ada yang diceraikan. Nah, yang paling parah lagi, yang mau menikah gagal maning. Sebenarnya kalau seandainya memang dia mau menikah hanya sah cuma 30 orang di KUA atau di rumah akan nikah saja, itu masih bisa. Malah sekarang saat yang bagus kan, paling hemat jadinya. Paling hemat sebenarnya. Kalau ngambil positifnya sebenarnya, kalau kalian guys pengen ngajak kawin anak uang ya, Sekarang lah kate duit sekarang waktunya. Alasan lagi pandemik, jadi tidak boleh banyak ngumpul. Terus makannya nasi kotak, malah nasi kotak begas pacar kawin. Sisanya tabungannya bisa beli ke rumah, ya, motor, mobil. Betul. Cuman sayangnya kan ada kalangan menengah ke atas, bahkan bukan cuma kalangan menengah ke atas, banyak orang-orang yang calon pengantin ini kan pengen mengabadikan momen sakralnya yang sekali seumur hidup itu, dan mereka pengen di gedung, di hotel, dengan memakai jasa vendor-vendor seperti fotografer, terus event organizer, wedding organizer, catering yang sebenarnya dengan nilai yang fantastis ya, karena kan ratusan juta lah ya. Dan kebetulan kami punya case baru ini jarang terjadi, baru sekali ini, mungkin karena akibat dari pandemik ini. Kami ada perkara di mana salah satu klien kami pengen menikah tetapi tersendat dengan keadaan pandemik ini yang mengakibatkan entah harus diundur atau bisa dilaksanakan. Tapi dengan konsekuensi mungkin tamunya dikurangi kan? Ya. Gitu. Dan kebetulan biasanya kan mereka ada kontrak kan? Ada kontrak. Nah, di kontrak itu kan sebelum terjadinya, ini kan ada aturan baru yaitu PPKM ya. PPKM itu adalah pembatasan kegiatan kerumunan masyarakat ya. Jadi artinya untuk resepsi itu belum boleh, dilarang. Dan ini sudah PPKM yang tahap kedua ya, sudah diperpanjang lagi level 4-nya udah tahap 2 ya. Ya, udah kedua kalinya diperpanjang. Mudah-mudahan aja sampai level 40 jadi pedes kan. Iya. Nah, dari kontrak tersebut kan artinya kan, apalagi ini seandainya dia mau nikah September nih, ini sudah Agustus, sedangkan di bulan Agustus ini belum ada kepastian. PPKM-nya sampai kemana kan gitu. Nah, si calon kan bingung kan, calon pengantin kan
pasti bingung. Kontrak ini mau diperbarui, diadendum, atau mau direvisi atau bagaimana? Karena kenapa? Semakin dekat hari H kan artinya vendor-vendor yang lain kan harus sudah semua harus dihubungi kan, baik undangan, baik tamu-tamu undangan, baik vendor-vendor yang lain, IO, WO itu kan. Terutama makanan kan. Terutama makanan. Sangat ini bisa basi. Jadi kadang-kadang ada memang vendor yang bisa diajak kerjasama. Maksudnya ketika si calon pengantin bilang kayaknya mau diunduh, kayaknya ini seandainya pemesanannya itu untuk 1000 pack, bisa nggak dikurangin jadi 500 pack? Nah, kadang-kadang vendor tuh ada yang bisa. Nah, bagaimana kalau seandainya tidak bisa? Si vendornya itu tidak bisa diajak musyawarah. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Perjanjian tersebut. Iya. Tolong Pak. Panjang sudah ngomongnya. Ayo minum kakek ini. Mungkin yang pertama kita lihat dari segi perjanjiannya itu. Jadi di perjanjian itu biasanya ada yang keadaan-keadaan yang di luar di luar kontrol manusia lah gitu kan. Yaitu namanya ada force majeure. Nah, force majeure itu ada keadaan dalam bencana alam atau sekarang keadaan seperti pandemik ini dinyatakan sebagai keadaan non bencana kan, dan bencana alam. Pandemik yaitu sudah dikeluarkan oleh ada Kepresnya gitu kan. Nah, mungkin terhadap hal tersebut solusi pertama mungkin ya kita temuin vendornya secara baik-baik, kita jelasin misalnya kalau tanggalnya tanggal berapa sudah sepakat diundurin, atau tadi pengurangan pack, dan juga mungkin terhadap yang paling utama itu kalau dikurangin tamunya, biayanya mungkin bisa dikurangin kan gitu. Nah, untuk negosiasi lah terhadap perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat, dan perjanjian tersebut kan memang bisa diadendum kan demi kepentingan umum dan kepentingan bersama juga gitu. Itu bisa dimusyawarahkan lagi ya, itu masalah pelaksanaan perjanjiannya itu. Nah, memang kembali tadi yang menjadi masalah, ada sebagian yang tetap ingin dengan nilai kontrak yang sama tapi jadwalnya diundur. Atau bisa mengurangi pack tapi kualitas packnya jadi yang yang premium lah, jadi nggak mengganggu nilai kontraknya. Tapi ada juga sebagian yang menerima dengan lapangan hati lapang dada ya. Oke, kita kurangin packnya mengingat keadaan pandemi sekarang kan. Ada, tapi ada juga yang enggak. Cuma ya bagaimanapun juga untuk yang nggak mau gimana ya? Mungkin harus pikir-pikir lagi lah ya, karena ini kan harus demi kepentingan keadilan bagi para pihak dan kepentingan masyarakat, kayak kata Pak Todi tadi. Biar adil, sama-sama terlaksana, ya nggak ada salahnya. Apalagi waktu kan masih lama kan, mungkin masih 2 atau 3 bulan lagi kan, vendor apa segala macam kan mungkin belum dihubungi, atau sudah dihubungi tapi mereka juga ya belum persiapan biasanya kan seminggu atau 2 minggu sebelum ya, mereka misalnya fotografer segala macam itu. Tapi intinya kalau yang mau nikah terhadap PKM ini jangan dibatalkan lah nikahnya, minimal diundur aja kan. Apalagi yang paling nggak boleh itu mengganti mempelai. Nah, itu susah itu. Ya sebenarnya ya begitulah. Susah ya kita kalau ada bisa. yang Sebenarnya bisa ya, karena ini perintah. Karena pidana juga bisa pada dasarnya seperti itu. Cuman kan ada alangkah baiknya. Iya, ini kan jangan sampai untuk ini kan bukan masalah ada musibah kan, tapi ini untuk apa namanya? Ya kepentingan bersama. Tidak, kalau bukan pandemi itu. Iya, bukan ini kan ya bagi para pihak ya, khususnya untuk itu hari baiknya. Betul, hari baik. Nah, ya hari baik. Jadi lebih baik kan sebenarnya dengan harusnya sih bisa dinegosiasi kalau memang mau mengurangi ya, karena nggak semua orang bisa datang dan berani datang ya saat resepsi. Karena pembubaran itu nyata dan ada ya, pembubaran itu. Jangan sampai pernikahannya kok tercoreng ya dengan ada pembubaran, termasuk pelaksana acaranya kan nggak bagus juga untuk kepentingan bisnis ke depan ya. Bagaimanapun juga harus disadari ini kan perintah undang-undang ini ya. Jadi harus undang-undang ya. Tuh. Karena ada sanksi masing-masing kalau ada sanksi masing-masing ya.
Cuma karena Kalau bagusnya sarannya tadi gitu, apa namanya itu, ikuti dulu apa yang terhadap perkembangan terhadap pandemi ini kan, apakah prokes, apakah PPKM-nya atau gimana, baru negosiasi terhadap dengan dengan vendor-vendor kan. Benar. Tapi kita doakan semuanya bisa berjalan lancar dan terjadi. Dan ini juga hal-hal masih baik. proses ya, kami masih proses sekarang sih, case-nya ini sedang proses musyawarah. Jadi kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan berjalan seperti yang kita bicarakan bersama kemarin ya, dan kita harapkan. Begitu saja mungkin tentang Post Mayor. Terakhir ya, wassalamualaikum.